Hai, apa kabar kalian semua? Pada video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Goodbye Mr. Cool. Film yang dibintangi oleh Kim Chen ini bercerita tentang bos gestar yang bertobat setelah dipenjara, tapi dia harus kembali ke dunia gestar setelah anaknya diculik. Di awal film, Alun ditugaskan oleh bos besar mereka ke Thailand untuk membunuh seorang pengusaha. Awalnya berjalan lancar dan mudah, tetapi ternyata pengusaha tersebut bukanlah orang biasa, melainkan juga seorang bos gestar. Alun dan anak buahnya ternyata dijebak karena bos Alun takut dengan kemajuan Alun di Hong Kong. Banyak orang yang mulai mengikutinya. Bosnya takut kalau Alun akan merebut kedudukannya. Karena itu Alun dikasih tugas berat ke Thailand. Alun membawa kelima anak buahnya dan semuanya tewas. Untung Alun berhasil kabur menggunakan becak motor, tetapi kakinya tertusuk pisau. Alun yang berhasil kabur langsung menelpon bosnya yang ada di Hong Kong. Setelah menelpon bosnya, alih-alih mendapatkan pertolongan, Alun malah disergap oleh polisi. Dia pun akhirnya ditangkap dan dipenjarakan di Thailand. Di penjara ia bertemu mantan bos gangster besar di Hong Kong waktu dulu. Dia sudah dipenjara selama 10 tahun dan dia akan dihukum mati dalam 2 minggu. Ia mengatakan ia menyesali semua perbuatannya. 6 tahun sudah kini berlalu. Alun kini sudah bebas dari penjara dan kemudian kembali ke Hong Kong. Tapi kali ini dia tidak kembali untuk menjadi gestar lagi. Alun menemui mantan anak buahnya yang lebih dulu bertobat, kemudian membuka sebuah restoran. Orang tersebut bernama Pek Chow. Pek Chow sangat senang melihat Alun sudah bebas. Sambil minum-minum ia mengenang masa kejayaan mereka saat menjadi gestar. Pek Chow kemudian meminta Alun untuk tinggal bersamanya. Karena Alun saat ini sudah tidak punya keluarga lagi. Alun pun setuju dan berterima kasih kepada Pek Chow. Keesokan harinya Alun mulai bekerja. Semuanya berjalan lancar dan aman. Alun bertemu dengan orang berbagai sifat. Tapi saat sore hari tiba-tiba datang seorang gestar. Ternyata itu adalah anak buah Alun yang kini menjadi bos gestar di salah satu wilayah. Orang itu adalah Tiger. Dia mengatakan ingin lagi menjadi anak buah Alun. Namun Alun menolak dan mengatakan ia sudah keluar dari dunia gestar dan ingin hidup normal. Awalnya Tiger menganggap Alun bercanda, tapi setelah melihat sikap Alun yang serius, Tiger pun paham dan pergi meninggalkan restoran itu. Dan setelah Tiger pergi, kemudian datang lagi berbagai macam geng. Mereka rata-rata orang yang telah mengenal siapa Alun saat masa kejayaannya dulu, dan sebagian juga mantan anak buah Alun yang kini sudah menjadi ketua geng. Namun Alun tetap pada pendiriannya. Keesokan harinya Alun didatangi oleh si Gagak. Dia sekarang menjadi salah satu dari 3 penguasa besar di Hong Kong. Padahal dia dulunya adalah anak buah Alun, tetapi Alun tidak memperhatikannya. Si Gagak datang ke Alun untuk memperingati Alun untuk tidak lagi masuk ke dunia gestar. Kalau tidak, ia akan menghancurkannya. Alun hanya tertawa mendengar ancaman si Gagak. Alun juga mengatakan jika ia memang tidak berniat untuk kembali ke dunia gestar. Hari ini Alun kedatangan tamu wanita yang membawa anak kecil. Setelah selesai makan, wanita tersebut menitipkan anaknya kepada Alun. Ia beralasan ingin keluar beli lotre, namun sampai malam hari toko sudah tutup. Wanita itu juga belum kembali untuk menjemput anaknya. Alun kemudian mendekati anak itu, kemudian menanyakan di mana alamatnya. Tapi si anak malah memanggil Alun ayah dan ia ingin tinggal bersamanya. Alun kemudian menelpon nomor yang diberikan. Wanita itu mengatakan kalau itu memang anak Alun bersama mantan pacarnya dulu saat ia masih menjadi bos gestar. Walaupun awalnya Alun tidak percaya dengan omongan wanita itu, tetapi ia tetap mengizinkan anak itu untuk tinggal bersamanya karena ia kasihan dengan itu. Sementara itu di bandara Hong Kong, seorang wanita baru saja turun dari pesawat. Itu adalah pacarnya Alun. Ia bernama Helena, tapi kini dia adalah pacar Engel, salah satu bos besar di Hong Kong. Ia mendapatkan telepon dari salah satu anak buahnya yang ia percayai untuk menjaga anaknya. Ani mengatakan bahwa Alun telah kembali ke Hong Kong. Ia telah memberikan anaknya ke Alun karena ia saat ini menjadi buronan polisi. Setelah dipikir-pikir memang benar mungkin Lutfi anak Alun, karena dulu saat meninggalkan Helena dia berada dalam keadaan hamil. Alun sengaja meninggalkan Helena yang waktu dulu ingin ikut ke Thailand karena tidak ingin membahayakan dirinya. Esok paginya Alun mengantar Lutfi ke sekolah karena hari ini pertemanannya ke sekolah yang baru. Walaupun baru sehari bertemu dengan Lutfin, tetapi Alun merasa bahagia dan senang. Ia juga telah akrab dengan Lutfin. Saat siang hari pada saat pengunjung restoran sedang ramai,
tiba-tiba datang sekelompok preman meminta uang keamanan. Walaupun sudah diberi uang, preman tersebut tetap membuat kacau. Beruntung saat itu Helena datang. Saat melihat Alun tidak marah ataupun marah saat diganggu preman, Helena sangat kecewa. Ia kemudian mengatakan dia datang kemari untuk membantu Alun agar dia bisa mencapai puncak lagi. Dia ingin membantu Alun agar bisa menguasai Hong Kong seperti dulu lagi. Tetapi sama seperti sebelumnya, Alun menolak tawaran Helena. Alun mengatakan dia sudah bahagia dan nyaman dengan kehidupannya sekarang. Tetapi Helena tetap tidak menyerah. Dia mempunyai cara agar Alun mau kembali turun ke jalan dan menjadi gangster lagi. Beberapa bulan pun Lutfi sudah tinggal bersama Alun. Mereka sudah semakin akrab dan sudah benar-benar yakin kalau itu adalah anaknya. Malah harinya guru Lutfi datang ke restoran untuk memberikan pelajaran tambahan. Tapi saat sedang asyik belajar, dia didatangi kelompok seseorang. Pemuda itu ingin mengajak guru Lutfi pergi keluar, tetapi guru Lutfi menolaknya. Akhirnya pemuda itu meluapkan kemarahannya kepada Lutfi. Alun yang melihat anaknya ingin dipukul lalu menghentikan pemuda itu dan menghajarnya. Kemudian mereka dilempar keluar. Karena tidak terima sudah dihajar, pemuda itu kemudian memanggil bos mereka yang merupakan bos geng motor. Mereka semua mengepung restoran Alun, menyuruh Alun untuk bertanggung jawab. Saat bos mereka ingin memukul Alun dengan tongkat besi, Alun memukulnya dengan satu tinju di mata hingga kacamatanya pecah. Tak lama Tiger datang karena mendapat kabar bahwa Alun ingin dihajar oleh geng motor. Johnson juga datang dengan membawa anak buahnya. Bos geng motor itu pun ciut setelah mengetahui kalau Alun punya banyak anak buah. Peristiwa ini langsung cepat menyebar ke bos-bos gangster yang ada di Hong Kong. Mereka pun kesal karena mengira Alun telah kembali ke dunia gangster. Geng motor itu kemudian minta maaf kepada Alun. Dia tidak tahu kalau dulunya Alun adalah bos besar. Setelah geng motor itu pergi, Alun kemudian memarahi Tiger dan Johnson. Dia mengatakan bisa menangani masalahnya sendiri. Dia kemudian menyuruh mereka pergi. Helena yang mendengar kabar Alun menjadi bahagia. Semakin yakin bahwa Alun masih pantas memimpin gangster. Helena kemudian menjalankan rencananya. Ia sengaja mencari masalah dengan geng Cobra dengan menggalakkan heroi miliknya. Dia ingin agar Cobra menangkapnya dan memancing agar Alun keluar untuk menyelamatkannya seperti dulu. Setelah ditangkap oleh geng Cobra, ia kemudian menyuruh asistennya untuk melapor kepada Alun. Asistennya mengatakan bahwa Helena melakukan ini agar Alun ingin kembali menjadi gangster. Tapi kalau Alun tidak menyelamatkannya, dia akan dibunuh oleh Cobra. Alun kemudian menemui Stephen untuk menyelamatkan Helena, karena saat ini Stephen lah pacar dari Helena. Alun dan Helena hanyalah masa lalu, dan dia tidak akan mengganggu hubungan mereka. Stephen pun kemudian pergi menemui Cobra untuk membebaskan pacarnya. Stephen berjanji akan mengembalikan barang Cobra setelah ia membujuk Helena di mana barang itu. Tetapi Helena malah marah dibebaskan oleh Stephen, bukannya Alun. Mereka lalu putus. Stephen yang kesal kemudian mengancam Helena agar mengembalikan barang Cobra. Jika tidak, ia akan menghancurkan Helena dan Alun. Setelah bebas, Helena lalu pergi menemui Alun dan mengatakan kenapa ia tidak datang untuk menyelamatkannya, yang membuat mereka bertengkar. Alun kemudian mengatakan kalau ia tetap tidak akan masuk ke dunia gangster lagi, apapun yang Helena lakukan. Melihat Alun sangat marah, Helena kemudian sadar. Semua ia lakukan karena ia masih sangat mencintai Alun. Helena berjanji mulai saat ini dia juga akan keluar dari dunia gangster dan akan merawat anaknya. Cobra yang mendengar kalau Helena dan Alun kembali bersatu menjadi tidak senang. Ia memanas-manasi Stephen bahwa mantan pacar Helena selama ini membohonginya. Stephen kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menculik Helena dan anaknya. Stephen juga memerintahkan anak buahnya datang ke Alun untuk menyampaikan telepon darinya. Stephen ingin mengajak Alun duel. Jika ingin anak dan istrinya selamat, ia harus ke Building Tower. Saat malam, Alun pun datang. Di sana sudah juga banyak bos-bos gangster ingin menyaksikan Alun duel dengan Stephen. Cobra menjadi wasit pada pertandingan ini. Stephen akan keluar dari Hong Kong jika Alun bisa menang. Begitupun dengan sebaliknya.
Singkat cerita, Alun pun menang dan Stefan pun membebaskan anak Alun dan istrinya. Tiba-tiba salah satu anak buah kobra menusuk Alun dari belakang. Orang tersebut langsung dikeroyok oleh Tiger dan Johnson.